Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Top Terbalik. Kali ini saya mau tahu nih kawan, Vespa-nya nyala terus ya lampu remnya, penyebabnya apa dan bagaimana cara mengidentifikasinya dari awal hingga akhir. Terus ikuti caranya dan jangan skip, takut ada kata-kata yang terlewat, nanti takut gagal paham aja ya. Tahap awal sebelum membuka speedometernya, kita buka dulu spion yang sebelah kiri ke arah kanan nih kawan ya, lalu spion kanan ke arah kiri, dan 8 buah skrup yang mengunci di bagian bawah speedometer, 2 skrup di pada saklar, 2 skrup L bintang pada list lampu, dan 4 buah pada speedometer ya kawan. Buka terlebih dahulu skrup yang mengunci di saklar bawah ya kawan, kemudian skrup di bawah speedometer, lalu yang di bawah list lampu. Setelah itu baru deh speedometer bisa dibuka ya kawan ya. Lalu cabut perlahan ya kawan, karena di sini ada klip baut yang mengganjal ke lampunya, takut nanti kawan-kawan paksa terus lampunya jadi shock deh ya kawan ya. Nah, ini klip bautnya ya kawan. Lalu lepaskan batok kepala speedometernya dengan jari aja kawan ya, jangan pakai obeng atau alat apapun, nanti bisa shock, nanti lecet-lecet. Nah, pengait tutup speedometernya hanya ngeklip dong ya, jadi hati-hati, pelan-pelan aja buat kawan-kawan yang mau bongkar sendiri, pakai jari aja ya, aja. Kemudian setelah speedometer terbuka, kita buka soket kabelnya dengan memencet klipnya kawan ya, ada klipnya, jadi pencet aja dan tarik pelan-pelan. Lalu semprot dengan WD elektrik semua bagian-bagian elektriknya sekalian bersih ya kawan ya. Lalu kita pasang lagi aja agar terhindar dari debu. Nah, setelah speedometer terbuka, lalu kita buka pelan-pelan tutup saklarnya kawan ya, baru bisa kebuka nih. Nanti ada pengait kecil nih kawan, hati-hati membukanya ya, jangan terlalu kencang. Lalu sekalian aja kita lap-lap bersih ya kawan ya, dan buka skrup pada pengait yang menempel pada saklar di stang ya kawan ya. Kita cek kondisinya, apakah ada yang menempel kabelnya atau yang putus ya kawan ya. Nah, untuk tombol-tombol aman nih kawan, lancar ya, nggak ada yang bermasalah. Untuk kabel nggak ada yang putus ataupun nggak ada yang terkelopek kawan ya, aman nih, berarti aman. Yang sebelah kiri, coba kita lihat yang sebelah kanan juga aman sepertinya kawan ya. Nah, ini ada terkelupas nih di daerah sambungan kabelnya kawan ya. Oh, tapi aman kawan ya, hanya lem penutup kabel timah aja nih kawan ya. Oke, kita semprot aja kalau dirasa semuanya sudah aman. Lanjut kita panasin aja motornya, apa masih nyala terus. Nah, masih nyala ternyata kawan ya. Coba kita lihat soket ke switch brake-nya, brake switch-nya kawan ya. Ini karat semua nih, berpengaruh gak ya? Coba kita buka dengan obeng saja ya, lalu nantinya kita amplas aja nih kawan. Kalau di amplas udah stop lampnya masih nyala juga, berarti ada kemungkinan di lampu belakang kali ya kawan. Kita lihat di lampu belakang nantinya, kita amplas dulu aja. Lanjut, selagi membongkar langsung kita semprotin WD aja ya kawan ya, WD elektrik. Kita bersihin aja biar seperti baru lagi nih kawan. Kemudian untuk switch brake kanan nggak bisa saya buka ya kawan, karena batok speedometer bawahnya harus ngebukanya dengan obeng plus bengkok nih kawan, ribet banget ya. Nah, kita ke bagian lampu belakang, ini sudah saya lap basah, tadi debu halusan tebel banget ya kawan ya. Kita bongkar aja, siapa tahu ada indikasi kabel konslet di bagian lampu belakangnya kawan ya, ada karat kayak gini, ada karatnya kawan ya, siapa tahu berpengaruh ya. Coba kita buka aja, nanti kita amplas, berpengaruh gak sama stop lamp ya kawan.
dan ternyata tidak berpengaruh pada stop lamp. Dan ternyata kita kembali lagi ke depan nih kawan nih, dan nggak salah lagi, berarti penyebabnya ada di switch brake. Coba kita tes. Nah, soketnya udah kita cabut dari switch brake dan stop lampnya mati ya kawan nih. Saya rem depan, kalau rem belakang dia mati kawan, karena kabelnya udah saya cabut ya kawan. Berarti hanya switch brake yang berpengaruh pada stop lamp menyala terus ya kawan ya. Selagi nunggu switch brake nya datang, kita buka saja ikatan solasinya. Nah, ini jangan sampai menempel pada besi ya kawan ya, nanti bisa konslet, nanti sikringnya putus, kalau enggak motornya mati kawan ya. Makanya ini saya inisiatif, saya melibatkan solasi plastik. Nah, barang udah tiba dari Vespa Origin nama tokonya kawan ya. Kita coba buka. Saya beli seharga murah di bawah cepet kawan. Nanti untuk link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi ya kawan ya. Bertanya-tanyalah dalam membeli ya kawan ya. Bertanya-tanya dulu original atau apa enggak. Nah, barang sekecil ini packingnya tebal banget ya kawan ya. Tebel, hebat. Coba kita buka aja. Nah, bentuknya sama seperti yang bawaannya kawan ya, kecil. Nah, di sini ada merah-merahnya nih kawan. Nih, ini enggak ada, ini ada. Ini sama, mereknya juga sama, Megura kawan ya. Memang benar-benar mirip. Untuk original atau KW nya saya nggak tahu, kita buktikan saja sendiri ya kawan ya. Oke, kita pasang saja. Untuk pemasangan hanya berat ya kawan ya, tinggal memutarkan saja ke arah kiri sampai kencang kira-kira, lalu pasangkan kabelnya, konektor. Bila keras, cukit dengan alat obeng atau gunting atau besi. Nah, setelah sekiranya sudah kencang, kita tutup kawan. Coba kita tes ya, berhasil gak nih? Nah, barang bener-bener bagus nih kawan, original kayaknya. Aktif dia tuh, udah menyala lagi kawan ya. Nah, ini fungsinya besi berani pada saat kita membuka speedometer Vespa ya kawan, karena lubangnya dalam banget, biar skrupnya gak jatuh-jatuh terus ya kawan ya. Oke kawan-kawan, terima kasih, cukup sampai di sini tutorial cara mengidentifikasi lampu rem yang menyala terus ya. Ya, pada dasarnya lampu rem itu menyala karena kita pencet handle remnya ya. Yang diakibatkan hanya sebuah switch brake yang sudah aus atau patah. Switch brake ini menempel pada handle rem ya kawan, namun letaknya di dalam speedometer, jadi perlu cara-cara untuk memasangnya kawan. Dikarenakan kebanyakan yang memiliki motor Vespa banyak yang berpikiran identik dengan motor mahal ataupun motor ribet ya kawan, jadi enggan untuk merusak atau mengotak-ngatiknya. Nah, di channel terbaliklah kawan-kawan akan merasa pede saat kawan-kawan mau mengeksekusi Vespa kesayangan kawan-kawan. Tidak ada henti-hentinya saya memberikan cara atau ide dari membongkar dan memasang kembali sampai hingga ke titik permasalahannya kawan. Kawan-kawan bisa melihatnya serta memulainya seperti video yang barusan kawan-kawan tonton tadi ya kawan. Inilah channel saya, channel Kopi Terbalik, yang menyajikan konten dengan cara atau ide dari awal hingga akhir. Jadi durasinya lama, juga bukan konten yang sejatinya langsung ke titik permasalahannya yang singkat durasinya kawan ya, yang membuat kawan-kawan merasa bingung jadinya. Semoga bermanfaat, tolong dukung, bantu subscribe dan like-nya, komen bila ingin bertanya-tanya biar saya bisa memperbaiki apa yang kurang dan salahnya di mana. Oh iya, jangan lupa ya kawan ya, nyalakan loncengnya biar sewaktu saya mengupload sebuah konten kawan-kawan gak ketinggalan ya, ketinggalan berita yang terupdate dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di konten selanjutnya.